auto keystone. Jadi ketika digeser gini kan awalnya agak mereng nih. Tuh, dia langsung menyesuaikan sendiri, langsung flat ke dinding. Tep, wih, canggih coy. Ini auto loh, gue nggak mencet apapun loh. Ke atas sekarang. Tap, wih, canggih. Terus dia juga autofocus sendiri kalau pas. Selamat datang di channel Wicak dan Miftah. Kali ini kita mau mereview sebuah proyektor portable. Kompak nih, dari BenQ ya. Ini yang GV30. Iya, ini tipe GV30. Keistimewaannya sesuai namanya, Un. Proyektor portable itu bisa dicenceng kemana-mana kayak gini. Bisa dibawa kemana-mana. Jadi kalian mau ke pantai, mau ke gunung, staycation, lagi camping, bisa bawa itu. Dan juga udah ada tasnya nih. Mana tasnya? Tuh, jadi tinggal dimasukin aja proyektornya ke dalam sini. Tara, jadi simple, mudah banget dibawa kemana-mana. Selain itu, dia juga udah punya baterai, Baterainya juga tahan 2,5 jam. Wah, lumayan tuh, satu film bisa ya? Iya, mau 2 film juga boleh. Karena mati. Biasanya ada yang nanya juga nih, kalau proyektor doang kan cuma nampilin gambar, suaranya gimana? Ini udah include dong sama speakernya. Iya. Nih, makanya dia ada tulisannya Superior Sound by Trevolo. Trevolo itu salah satu nama brand juga dari BenQ. Dia juga punya portable speaker. Tahu nggak kamu? Tahu ini barusan. Barusan. Dan yang spesialnya lagi, pas pertama kali kamu ngeliat ini tuh nggak kayak proyektor pada umumnya ya? Iya. Biasanya bentuknya kotak gitu kan? Dia istimewa kan ini? Iya. Bentuknya bulat gitu. Bukan bulat. Lingkaran. Bukan, ini kayak roda. Karena bisa berputar. Iya, karena bisa berputar kayak gini. Bisa berputar 135 derajat dan ini tuh bisa menghadap ke atas. Jadi kita bisa ngeliat di langit ya. Iya, nggak langit sih, plafon Langit-langit. ya. Langit rumah, langit-langit bangunan. Seru banget pastinya. Jadi bisa sambil tiduran juga teman-teman. Disesuaikan aja sama bidangnya gitu. Iya. Terus ini kalau kita lihat first impression dari build quality ini cakep banget sih ya. Plastiknya tuh nggak yang plastik tipis gitu kan. Terus finishingnya juga bagus banget. Tapi Lun, sebelum kita lanjut nih, kita perlu menyebutkan harganya. Harganya berapa? 9.990. Ya 10 juta kurang 10.000 lah. Iya, diskon. Itu juga lagi diskon. Oke. Harga awalnya 12.300.000. Nah, apa aja sih yang kita dapetin di proyektor portable seharga itu? Iya. Nah, kalau kita lihat nih dari bagian depannya ini ada autofocus karena emang proyektor ini bisa fokusin sendiri. Terus ada auto keystone, terus kemudian ada si lampu dari proyektornya itu sendiri. Terus kalau dari atasnya sini ada apa aja, Hun? Ada tombol power, ada volume sama ada wifi. Bukan wifi, Bluetooth. Oh, Bluetooth. Iya. Oke, sorry. Kalau kita mau jadiin si proyektor ini Bluetooth speaker. Untuk colokannya juga udah lengkap banget. Ada HDMI, ada USB Type-C, ada headset, dan ada colokan buat charging. Jadi udah lengkap banget si proyektor ini. Yang di sisi satunya sebenarnya sama ya, rongga-rongga gini. Cuma yang bagian sini tuh bisa dibuka. Untuk ngebukanya itu kita harus pakai pick kayak gini. Tapi udah dapet. Udah include. Ini kayak pick gitar. Ini kita bisa ngeliat sini. Kita bongkar, nggak harus selalu dibuka tutup. Ini cuma kita lakukan ketika pas pertama kali mau masang aja. Wih, canggih, langsung satset dia. Nah, ini teman-teman kan kelihatan nih pas sudah dibuka. Jadi ternyata di sini tuh ada dongle USB Android-nya. Ini modelan kayak set top box gitu loh. Cuma yang versi dongle-nya kayak gini. Tujuannya biar dia bisa jadi kayak seolah-olah Android TV gitu loh. Jadi nanti kita bisa nonton YouTube, streaming Netflix, HBO Go, Disney Hotstar, apalagi? HBO Go. Ya udah, aku udah. Oh, udah. Ini loh. Dan ini semua juga include bawaannya ada remote. Remote-nya ini juga lengkap dan seperti kelihatan nih ada untuk voice command. Ya. Oh ya teman-teman, kalau kalian perhatiin ini kan juga ada rongga-rongganya banyak nih. Ini tujuannya untuk disipasi panasnya dari si proyektornya. Jadi udaranya disedot sini juga ada kipasnya terus ditembak ke belakang sehingga dia nggak kepanasan. Oke teman-teman, sekarang kita nyobain proyektor ini di ruangan gelap lah ya. Ini kita proyeksikan ke dinding dan ini adalah tampilannya dari si proyektor. Ya pakai interface Android karena emang dia pakai dongle Android.
Ini aplikasinya banyak macam-macam, ada Prime Video, Familand. Ini juga bisa wireless projection. Jadi dia bisa diprojeksiin pakai wireless dari iPhone, Android, PC. Terus bisa pakai remote control juga dari HP. YouTube, Google Play Store. Kita kalau mau download aplikasi juga bisa dari sini nih. Tuh, Red Bull TV, TED segala macam, video, View, Vimeo, Disney Hotstar, ada games juga. Ya komplit sih ya, seperti Google Play Store kayak yang di HP. Terus pastinya juga dia koneksinya pakai WiFi. Kebetulan kita pakai WiFi-nya di sini, nyari WiFi ya. Oke, untuk interface ya udah seperti Android TV pada umumnya. Sekarang kita akan nyoba ngeplay video dari YouTube kita sendiri, Wicak Miftah nih, di video terbaru kita pas main ke rumahnya Teh Zarena. Untuk hasil gambarnya sih langsung first impression cukup tajam ya Hun ya. Ini kita masih pakai baterai. Nah, kalau kita colok pakai power listrik nih, dia otomatis lebih terang. Nah, untuk tingkat kecerahannya sendiri, proyektor BenQ GV30 ini rate-nya di 300 ANSI lumens yang udah cukup terang, dan resolusinya di 720p. Memang sih dia resolusinya belum support yang Full HD, tapi untuk diproyeksikan dengan layar sebesar ini sih udah cukup banget pakai resolusi 720p. Udah jelas lah ya. Apalagi nih Miftah tuh sama Teh Zarena kayak jadi kelihatan jelas banget. Selain itu, fitur utama dari si proyektor ini, dia bisa auto keystone. Jadi ketika digeser gini kan awalnya agak mereng nih. Tuh, dia langsung menyesuaikan sendiri, langsung flat ke dinding. Tuh, canggih coy. Ini auto loh, gue nggak mencet apapun loh. Ke atas sekarang. Sekarang kita sorotin ke atas karena emang dia bisa ke plafon coy. Tap, wih, canggih. Terus dia juga autofocus sendiri kalau pas out of focus gambarnya. Jadi nontonnya bisa sambil tiduran ya? Iya, cuma kayaknya kalau nggak tiduran bakalan pegel deh leher. Nah, gue mau nunjukin juga nih teman-teman. Ini kalau untuk Netflix-nya ada sedikit yang perlu kalian ketahui. Jadi kalau kita cari Netflix di Play Store, itu nggak akan ketemu. Kita search Netflix-nya nggak ketemu nih di Google Play-nya, nggak ada. Nah, caranya itu kita pakai aplikasi bawaan dari si BenQ GV30, namanya Apps Manager. Kita download Netflix-nya di sini. Ini gue kemarin sih udah download. Dan kontrolnya itu kita nggak bisa pakai remote, kita harus pakai smart control dari HP. Nah, kayak gini, baru kita bisa muter film nih di Netflix. Baru nih kita bisa nonton Netflix di proyektor BenQ GV30. Oke, ini juga proyektornya sendiri punya beberapa menu. Jadi kita bisa ngatur brightness-nya. Misal mau kita tinggiin nih, jadi lebih terang. Terus kita juga bisa ganti picture mode-nya. Misal ini bright, living room, game, sports, cinema, ya menyesuaikan lah sama yang kita betahnya gimana. Terus kalau kalian perhatiin di pojok kanan atasnya juga ada status baterainya, itu lagi charging. Sound mode-nya juga ada beberapa, bisa kita setel-setel, autofokusnya, instalasinya. Ini juga bisa kita ganti nih proyektor positionnya, mau dari depan, dari belakang, rear ceiling terbalik gini. Tuh, ini dari meja belakang, jadi bisa kita atur-atur juga nih teman-teman. Kalau vertical keystone juga mau dimatiin bisa juga. Nah, ini macam-macam setting-settingan yang lainnya. Nah, kalau kita mau ganti power mode-nya biar lebih irit baterai juga bisa nih pakai eco. Kalau pas lagi kita pakai outdoor nggak dicolokin listrik lah ya. Kita bisa lihat juga nih sistem update, ya namanya juga nih dia Android dongle kan, cukup lengkap sih. Nah, karena ini dia juga udah Android, kita bisa pakai voice command nih. Buka no copyright sound di YouTube. Oh iya.
Kita nyalain speakernya. Kita coba suara dari speaker proyektor BenQ GV30 ini. Untuk kualitas suaranya, coba dengerin ya teman-teman ya. Mic-nya gue deketin. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Kalau kalian mungkin merasa yang GV30 agak sedikit mahal nih, ada opsi yang lebih murahnya. Ada. Ada. Oh itu lebih Ini adeknya. Tik 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 tik. Gemes banget ini. Ini sih lebih apa namanya travel friendly nggak sih? Iya. Jadi tergantung kebutuhan nggak sih? Iya, lebih compact juga kan ukurannya kan. benar-benar. Cuma emang sedikit lebih lebar sih dia. Berarti ini tuh GV11. GV11, harganya 7.500.000 kurang 10.000. Oh iya, lebih murah ya berarti ya. Walaupun ya emang masih 7 juta juga sih ya. Iya, benar. Tapi emang sesuai dengan si kualitas fitur yang ditawarkan sama si BenQ ini. Nah, cuma ada sedikit perbedaan Hun. Kalau yang GV11 ini resolusi maksimalnya di 480p, nggak sampai 720. Terus kemudian dia juga nggak ada autofocusnya. Kalau mau fokusin manual nih, pakai scroll wheel di sini. Dan apalagi yang berbeda suaranya ya, kualitas suaranya. Untuk kualitas videonya kita udah nyoba tuh hampir mau sama, 11-12 lah. Cuman untuk soundnya, suaranya tuh emang agak sedikit berbeda sih. Yes. Bukan berarti yang ini jelek ya, tapi ketika ada pembandingnya ini, kalian dengerin sendiri. Nanti aku gede ya. Lagi-lagi GV30. Oh. Beda sih. Oke, bedanya ini tuh lebih ngebas. Lebih ngebas. Tapi ini bukan berarti jelek, sekali lagi. Tapi tetap jelas juga, tetap clarity-nya tuh dapat. betul, tetap clear, tapi ternyata ketika ada pembandingnya ini emang suaranya lebih ngebas gitu aja. Bagusan yang mana? Dua-duanya bagus sebenarnya. Dua-duanya Tinggal bagus. kebutuhan kalian aja, ya kan? Sama budgetnya yang mau yang berapa nih? Tapi ini emang lebih praktis sih, masuk tas koper gitu. Secara ukuran juga lebih kecil Lebih case-nya. kecil, ada case-nya juga ya. Iya, coba kita buka. Kita ambil dulu ya, wait. 5 minutes later. Tara, tasnya kecil sekali. Tasnya kecil sekali. Bandingin deh sama yang ini, tasnya kan lebih besar kan. Tuh, jauh ya. Emang secara ukuran juga jauh sih dia. Beratnya Mungkin juga- kalau travelingnya naik kayak angkutan umum gitu, Iya, naik transportasi pesawat. umum, lebih enaknya bawa. Angkutan umum. Naik angkot dong, ngeri kali bawa. Naik angkot tuh bawa barang 7 juta gini. Wah, cukup sekian review produk dari kita kali ini. Semoga memberi manfaat ya. Siapa tahu ada teman-teman yang lagi nyari proyektor portable. Ini menurutku recommended sih. Tinggal pilih aja BenQ11 atau BenQ30. Aku ini deh. Dah, kamu yang mahal ya. Ini buat kamu aja. Aku kasih. Lebih ringan loh. Bye-bye. Jangan lupa subscribe channel kita. Like, komen, dan follow juga Instagram kita Miftah Jana dan Wicakson, TikTok kita Wicak Miftah. Bye. Pergi dulu ya, follow ini. Kok aku yang kecil sih? Iya, kamu yang kecil aja. Kan aku lebih gede. Gak apa-apa. Ya. Tek, lanjutannya. Harga-harga. Iya. Tapi Hun, sebelum kita lanjut, kita Kamu gak usah perlu... hun-hun gitu. Ada, udah susah. Itu nggak usah dikontrol dan susah. Kemudian dari si proyektornya itu sendiri. Fungsinya apa? Kita bahas pas kita tes nyalanya ya. Oke? Maksudnya gini, gak usah selalu dibilang nanti kita bahas apa, langsung aja disebutin dulu ada apanya gitu. Ya, oke. Emang nanti kan pasti dibahas. Oke. Kayak agak gengges aja. Misal nih kayak gini nih. Gue tarik mundur. Enggak ya. Yaudah yang ini cut deh. Tapi tadi udah kelihatan kan autofocusnya gitu.